Keanehan atau maunah pada jasad. Tanggal 20 Agustus tahun 2022 pengkajian mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa. Kilas balik pengkajian diri saya Abdul Hadis Ahansa Mintahan bin Abdul Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pencari kebenaran tentang penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon kisah cerita ini adalah perilaku serta mimpi pada saya. Sebenarnya awalnya saya senang belajar membaca Al-Quran serta membaca tafsirnya. Sehingga tidak bosan-bosannya lalu saya menghayati tafsir Al-Imran ayat 191 sehingga saya merasa ada yang mendorong untuk selalu menghayati sebagaimana perintah ayat tersebut hingga setiap waktu menghayati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampai-sampai adanya suara perkataan dalam hati tentang apa-apa yang arti yang saya baca. Peristiwa ini diperkirakan tahun 2018, namun kalau membaca Al-Quran dan tafsirnya itu mulai tahun 1988 pada saat saya baru bisa baca Al-Quran dengan tafsirnya sampai saat ini. Bila terbaca ayat yang menjadi pertanyaan, saya tafsirkan serta apa makna dan tujuan yang efeknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita sendiri hingga ke alam semesta ternyata subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai ilmu 100 asma, diantaranya apa-apa yang dikatakan 99 asma sempurna yang ditiupkan kepada manusia yaitu roh, dan satu asma tidak sempurna yang ditiupkan kepada iblis dan setan. Di mana kesempurnaan itu dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar, semuanya terlihat mata jahir, terdengar, tercium dan terasa oleh jasad saya. Bahkan terpikir bila perlu kita lakukan sesuatu dan bila tidak perlu maka saya abaikan. Sebenarnya dulu tahun 2010 membaca dan mempelajari tafsir Quran, entah gimana kok saya semua yang ada di bumi semuanya menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya menghayati ayat Al-Imran 191 dibuktikan dengan adanya suara dalam diri, sehingga dalam diri seolah-olah ada perkataan menjelaskan ayat yang saya baca. Dengan tidak sadar membuat suatu karangan yang ada dalam diri dengan judul penghayatan ini sejak tahun 2008 sampai tidak terbaca lagi. Kadang saya meneteskan air mata ketika penyusunan penghayatan itu karena kekagumannya penghayatan setiap ayat yang saya perhatikan. Ternyata setiap adanya awal pasti menemui akhir. Jadi penghayatan yang selama belasan tahun berakhir tahun 2019 ketika saya sewaktu Jumatan di Masjid Silaturahmi sambil mendengarkan khutbah. Saya selalu menyatukan kedua telapak tangan antara kiri dan kanan. Tiba-tiba dalam hati ada suara yang mengatakan, itulah tanda-tanda yang kau cari. Ini menjadi pemikiran sampai setengah mimpi. Singkat cerita, setengah mimpi yang saya rasakan adanya percakapan berdua dengan perkataannya, siapa aku ini seperti cahaya, dan ada suara kun fayakun. Ya benar, itulah suara aku, Allah, mengapa aku sama seperti cahaya? Ya benar, kau adalah sempurna yang aku ciptakan, yang nantinya kau akan aku jadikan pemimpin di bumi. Apa yang akan aku pimpin sedang kita berdua? Baiklah, itu soal nanti, mari kita menyatu lagi bersama aku, Allah. Untuk lebih jelasnya telah dirangkum dalam pengkajian Orang Bodoh Mencari Allah yang diberi judul Kalimat Tauhid sebelum Al-Quran diturunkan ke bumi. Jadi yang selama mengkaji penghayatan yang ternyata itu adalah pengkajian kalimat tauhid setelah Al-Quran kalimat tauhid diturunkan ke bumi. Jadi rasanya sudah jelas bahwa apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti berpasangan. Itu sudah termaktub dalam Quran surat As-Zariyat 20 dan 21 yang artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Lalu ayat 21 berikutnya artinya, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak mengetahui? Kedua surat di atas ini adalah ayat 20 dan 21. Ternyata singkatnya dalam pengkajian ini menunjukkan bahwa suatu tanda-tanda alam adalah sebagaimana yang kita saksikan dan kita rasakan oleh jasad kita masing-masing, bahwa alam semesta itu adalah sama dengan jasad kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jasad kita dari unsur atau dari zat alam semesta ini. Sedangkan jasad ini adalah alam semesta yang suatu zat yang bisa dimakan, diminum, serta angin menjadi pernapasan makhluk hidup. Begitu juga sesungguhnya bahwa alam ini semuanya sujud
dan ingin sholat bersama roh kita. Ini menandakan semuanya yang tercipta wajib sujud. Ini dikhususkan untuk alam semesta tetapi tidak untuk manusia karena dari mulainya Adam dan Hawa diturunkan ke bumi karena kesalahan kepada yang menciptakan, makanya sampai di mana manusia itu mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau melakukan atau melaksanakan sujud pasti mereka atau manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tujuannya daripada sujud dan sholat. Perlu disadari bahwa jasad itu perwakilan dari alam semesta untuk sholat bersama rohnya manusia. Coba perhatikan apa-apa yang ada di bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala rindukan buat kelangsungan hidup makhluk yang bergerak, baik yang berkaki 2, berkaki 4, bahkan yang tidak berkaki, semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Quran Surat Hud 11 ayat 6 yang artinya, dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Jadi itulah pengkajian saya keajaiban maunah pada jasad. Ini pesan saya, orang bodoh mencari Allah. Mohon kepada para pencari ilmu tasawuf maupun ilmu makrifat, ilmu kejawen atau ngaji rasa, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hargailah pendapat ilmunya orang lain, janganlah direndahkan karena ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan habis sampai kiamat kecuali ilmu hitam perdukunan atau ilmu Islam aliran yang perlu kita hindari atau perlu dinasehati dengan cara diruqyah. Jadi sekali lagi mohon dengan sangat untuk ilmu pengkajian orang lain ya, karena di dunia ini pasti ada duanya. Wassalam. Abdul Hadis Aan Zamintahan bin Abdul Latif.